Kediri Kota, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali saya Evi Merdika bisa kembali hadir dalam program acara Ruang Humas Polres Kediri Kota. Sahabat Humas Polres Kediri Kota, jika anggota Polri selalu dituntut sebagai pengaman dan pengayom masyarakat, ada salah satu anggota Polri di Polres Kediri Kota yang memiliki prestasi dan juga bakat di luar keanggotaannya sebagai polisi. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber saya yang berbakat pada kesempatan hari ini. Selamat siang Mas Bribda Andrian Setioso. Bener kan? Ya, bener kan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ya. Saya panggilnya gimana? Bribda Andrian ya? Nah, Bribda aja. Oke. Bribda Andrian ini dikenal sebagai seorang atlet wushu. Ini kenapa nih memilih sebagai seorang atlet wushu? Ya mungkin dulu itu mau ikut bela diri Kak. Oke. Kan dulu waktu masih SMA kan kebanyakan silat. Oke. Terus saya kok di silat itu kayak kurang berkembang, jadi diajak temen nih. Oke. Temen nih ikut latihan ini, wis ayo ikut saya aja. Oke. Ternyata cocok dan lanjut terus sampai sekarang. Sejak kapan kamu tertarik sebagai atlet wushu ini? Dulu pertama ikut 2016, cuma masih ikut-ikutan, belum sampai tertarik mendalam ini. Akhirnya mendalami 2017 dan mulai pertandingan 2018. Oke, saat itu apakah ada dorongan dari keluarga atau dari sekolah atau memang minat sendiri nih sebagai seorang laki-laki aku harus jadi atlet wushu gitu? Kalau dulu sih minat sendiri, jadi kan kalau bela diri kan bisa buat melindungi diri. Dan orang tua juga belum tahu, belum tahu tentang wushu itu apa. Akhirnya waktu pertandingan kalah. Oke. Ya, kalah terus orang tua tahu, ikut ini, malah didukung, ayo tambah lagi. Akhirnya lanjut sampai sekarang bisa juara. Oke, waktu itu masih sekolah kelas berapa kalau boleh tahu? Masih sekolah kelas 1 SMK. Oke, setelah satu SMK, apakah memang dari sekolah itu ada ekstrakurikuler wushu atau memang mencari sebuah komunitas atau belajar sendiri begitu? Nah, dulu itu kan temennya aja yang jadi atlet. Oke. Terus ditawari, ayo ikut di organisasi ini saya ini. Akhirnya ikut gabung latihan, ya itu udah dilama-kelamaan cocok. Cocok ya, Ya, dan cocok. akhirnya berprestasi juga nih di sini. Alhamdulillah. Oke, selama ini ya banyak pertandingan yang kamu ikuti, pastinya ada pengalaman suka dan duka. Apa sih yang bisa diceritakan gitu kan, bahwa sebuah jadi atlet kan adalah perjuangan kan, Perjuangan, ya. pasti akan ada menang, kalah Betul, juga ya. nih. Apa yang kamu rasain? Ya mungkin kalau pengalaman paling sengsara itu waktu diet Kak. Oke, Ya. justru diet ya? Iya, soalnya kan main berat badan. Kalau berat badannya belum masuk, belum in, ya otomatis diet. Oke, minimal berat badannya berapa sih? Kalau pertama dulu main 56 kg. Dari berat badan 62, jadi kita diet sampai 78 kilo. Wih, ini juga bisa share tips diet juga nih ya. Oke, ini kamu udah berapa kali ikut kejuaraan dan menang di tingkat apa aja nih? Kalau sampai saat ini masih 6 kali. 6 kali ya? Ya, sampai dari tahun 2016 itu ya? dari 2018. Oh, 2018. Ya, 2018 pertama itu di Lamongan. Oke, di Lamongan Itu pertama masih kali ya? masih kalah. Masih kalah. Habis itu ikut lagi di Jember. Di Jember. Di Jember, terus Ngawi, Ngawi. Kejurnas di Semarang, Porprov di Lamongan, terus kemarin Porprov 2022 di Jember, Oke. terakhir Piala Presiden di Surabaya. Kamu menyabet gelar juara berapa aja tuh? Kalau untuk di tingkat Jawa Timur, alhamdulillah dikasih juara 1 terus. Wah, luar biasa ya, juara 1 terus nih ya. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu ketika kalah apa nih semangatnya biar aku harus mencoba terus nih gitu? Ya, mungkin dari sebuah kekalahan itu kan kita dapat termotivasi Kak. Oh betul ya, Ya. karena hadiah terbesar dari sebuah perjuangan adalah ilmu yang tak lekang Ya. oleh waktu, betul gitu? Dapat pengalaman juga. Betul, ya. Kalau di kelas nasional kan udah dari seluruh Indonesia Kak. Wow. Kita tandingi, jadi kita nggak tahu musuh kita itu siapa. Dan mungkin kalau di Jawa Timur kan kita, musuh kita itu kelemahan ini. Kita harus menyiapkan ini. Oke. Kalau di nasional kita kan nggak tahu. Jadi nggak bisa ditebak. Wah, keren ya. Kamu berarti masih aktif juga ya sebagai atlet wushu meskipun sebagai seorang anggota Polri? Masih aktif sampai sekarang. Gimana nih membaginya? Ya mungkin kalau
pagi itu nambah sendiri Kak ya. Pagi bangun jam 5, nambah sendiri di rumah sampai setengah 7. Habis itu mandi, berangkat kerja. Kan berangkat kerja sampai jam 2 siang. Habis itu kalau latihan sore itu jam 3 baru mulai. Kalau boleh tahu masuk Polri tahun 2000 berapa? 2020 pelantikan. Ya, ini cukup menginspirasi sekali ya sahabat Humas Polres Kediri Kota bahwa pengalaman prestasi ini bisa menjadi acuan untuk mencapai cita-cita. Kamu memang pengen jadi anggota Polri ya? Iya, pengen. Kamu masuk sini jalur prestasi atau sama aja? Kalau saya sama aja, cuma piagam saya sertakan. Ya? Selama ini kamu bertugas di bagian apa sih di Polres Kota? Di Polres Kota kalau saat ini di bagian SDM. Ya, yang menaungi pendaftaran Polri itu Kak. Ini juga bisa sharing nih ya terkait tips dan triknya biar bisa masuk sebagai anggota Polri. Bribda Andrian, pastinya sejauh ini sebagai seorang atlet ada dong dukungan dari Polres Kediri Kota. Apa yang paling kamu ingat dukungan dari Polres Kota? Ya mungkin dari rekan-rekan kerja sendiri Kak ya. Rekan-rekan kerja sendiri itu sangat apresiasi Kak mendukung. Mungkin dari pimpinan juga sangat mendukung. Kemarin kan habis kejuaraan itu, ya itu dikasih prestasi juga sama Pak Kapolres. Ngehit juga kamu di Polres Kota ya. Baik, sahabat Humas Polres Kediri Kota, di belakang saya ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Bribda Andrian. Kita akan melihat terlebih dahulu. Ini bisa diceritain medali apa aja nih, bisa dipegang, ditunjukkan ke sahabat Humas Polres Kota. Ya, yang pertama mungkin ya, yang pertama. Ini yang pertama sendiri ya. Pertama sendiri nih, coba bisa. Ini pertama sendiri kejuaraan Kejurprov di Jember. Di Jember ini juara berapa nih kamu? Juara 1. Juara 1, luar biasa. Bergeser di medali berikutnya. Berikutnya itu di Ngawi. Ini di Ngawi ya? Ya, di Ngawi. Ini juara 1 juga? Juara 1 juga. Terus medali apa lagi? Ini Kejurnas di Semarang. Ini yang di Semarang. Ya. Di Semarang. Ini juara 3. 2018. 2018. Ini Porprov Jatim 6. Juara berapa ini? Juara 1. Juara 1 lagi, luar biasa, istimewa sekali. Nah, ini yang kemarin ini. Ini baru 2022 Porprov di Jember. Di Jember ya. Juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Jangan bilang yang terakhir itu juara 1 ya. Untuk yang terakhir Piala Presiden. Piala Presiden. Pengalaman kamu ngapain aja waktu jadi atlet wushu yang paling kamu kenal, yang paling kamu ingat gitu? Mungkin waktu mengalahkan lawan atau apa gitu? Waktu kejuaraan ini, Pak. Yang Porprov 2019 ini. Ini waktu semifinal saya cedera. Jadi kaki kiri kan nggak bisa buat main. Itu saya perban, saya kasih lakban. Jadi di kaki itu dilakban sampai kaki nggak bisa buat nendang. Jadi main cuman tangan sama kaki kiri. Tapi alhamdulillah bisa sampai final. Luar biasa. Dan juara 1 juga ya? Juara 1. Luar biasa sekali nih sahabat Humas Polres Kediri Kota. Kamu usianya berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang 23. 23, sudah sebagai anggota Polri dan juga aktif sebagai atlet wushu. Adrian, tapi kita bicara sebagai seorang atlet, ini kan juga bisa dijadikan sebagai karir. Kenapa kamu nggak fokus di wushu aja? Kenapa malah memilih akhirnya, oke deh aku sebagai anggota Polri, aku mau tes Polri gitu? Ya mungkin untuk masa depan Kak ya. Gitu. Kalau di atlet itu kan sebenarnya juga bisa, cuma kalau kita langsung ke Polri itu kan masa depan kita kan udah ada Kak. Dan juga di Polri juga membuka lebar untuk anggotanya yang mau berprestasi. Inilah alasan kenapa kamu ingin berkarir sebagai seorang anggota Polri gitu ya. Andrian, kalau kita sedikit sharing nih ya terkait kamu sebagai seorang atlet wushu dan akhirnya menjadi anggota Polri, tentunya masih baru juga ya di tahun 2020 ya? 2020. Kamu bisa dong share sedikit tips dan trik kamu bisa mempersiapkan diri sebagai seorang anggota Polri? Mungkin untuk tipsnya sih sama aja Kak ya, Kak, yang semuanya. Dari latihan jasmani, psikologi, akademik, sama untuk mempersiapkan kesehatannya. Mungkin kalau di akademik sama psikologi bisa ikut bimbel. Ya, kalau jasmani kita bisa nambah sendiri di rumah. Kamu kan juga sebagai seorang atlet ya, jadi mungkin udah terbiasa olahraga. Ya. Setiap hari olahraga? Setiap hari olahraga. Kalau boleh tahu di Kediri ada nggak ini komunitas sebagai atlet wushu atau memang kamu latihan sendiri gitu? Kalau komunitas ada Kak, kita latihannya di SMA Taruna, SMA 5 Taruna Nusantara. Nanti
kalau baru ikut bisa langsung ke sana. Oke. Atau menghubungi pribadi Ya, juga langsung bisa boleh menghubungi. ya. Nanti kalau udah berkembang kan juga bisa jadi atlet juga. Toh sekarang itu di Polri juga membuka lebar untuk atlet-atlet yang berprestasi Luar bisa biasa. masuk. Jadi masuk Polri lewat jalur prestasi juga. Oke. Ini kamu juga di bagian PSDM ya. Terkait Ya. dengan PSDM-nya juga salah satu bagian untuk terkait pendaftaran Pendaftaran Polri. Polri. Kamu sedikit share dong kepada teman-teman Humas Polres Kediri Kota apabila ingin mendaftar sebagai seorang Polri gitu. Kalau jalur prestasi kamu tadi menyinggung, bisa ini jalur di bidang prestasi apa aja? Kalau untuk jalur prestasi itu semua bisa kayaknya Kak. Tapi nanti ada dikhususkan. Oke. Kayak di bela diri, di selam, karate gitu. Terus untuk tingkatannya itu minimal provinsi. Oke. Ya. Jadi presenter ada nggak? Oke, Bribda Andriani, keseharian kamu sebagai seorang anggota Polri dan juga atlet wushu ini cukup menarik sekali ya, apalagi juga menginspirasi. Ada nggak tips atau pesan untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini agar kamu bisa terus menjadi seorang yang menginspirasi apapun bakat yang kamu lakukan gitu? Ya mungkin untuk teman-teman ya, teman-teman yang di luar sana yang masih Mengejar cita-cita. masa cita-cita Oke. atau masih ikut di bidang olahraga, di bidang prestasi, mungkin bisa dikembangkan lagi. Soalnya semua, kalau menurut saya semua dari institusi semua, baik di Polri, TNI atau di semua lembaga itu membuka lebar Oke. jalur untuk khusus prestasi. Jadi kalau mungkin jalur di prestasi kan ada nilai plusnya Kak, ya, lebih mudah lagi. Apapun minat dan bakat kamu harus dikembangkan. Ya. Nah, sebagai seorang atlet wushu ikut sering kejuaraan pasti akan ada gagal, menang, terjatuh, bangkit lagi. Ini gimana kamu menata mentalnya itu? Ya mungkin kalau dari pelatihnya juga sangat support Oke. menata kayak mentalnya atletnya gimana, diikutkan sparring, diikutkan kejuaraan, nanti toh kalau kalah kan juga nambah semangat lagi, nambah motivasi lagi. Kalau dalam diri kamu sendiri apa nih yang kamu tanamkan biar aku harus semangat terus, apa yang aku inginkan harus tercapai nih cita-citaku? Mungkin kalau saya karir saya Kak. Gimana? Karir saya. Oh gitu Ya ya. bisa, kalau dari jalur prestasi kan bisa nata karir lagi. Yang pastinya harus berdoa dan berusaha. Ya. Bribda Andrian, ke depan apa yang ingin kamu capai? Ya mungkin untuk kedepannya ini inginnya sih PON, cuma dari PON itu kan kita harus melalui prapon dulu. Ya bulan depan ini minta doanya ikut prapon di Solo. Amin. Pastinya Polres Kediri Kota juga akan terus mendukung Andrian. Kalau misalnya sebagai seorang atlet ini usia paling tinggi ini berapa? Untuk atlet usia paling tinggi sih sampai saat ini di 35 ya. 35 ya? Ya, 35 Kalau tahun. menikah masih bisa ya? Kalau fisiknya masih bisa. Oke. Kalau sebagai seorang atlet kan kedepannya kamu masih ingin terus berprestasi dimanapun dan pastinya di tingkat nasional bahkan di internasional juga. Kalau sebagai seorang anggota Polri, apa yang ingin kamu capai ke depannya? Kalau saya sampai saat ini ingin masuk PON dulu ya. Mungkin PON, kalau PON bisa lolos, menang kan bisa ikut lagi di Asian Games. Wah, jadi luar bertahap biasa sekali. kita. Oke, Andrian, kalau tayangan ini disaksikan oleh kedua orang tuamu, ini apa yang ingin kamu sampaikan sebagai support pertama kamu berkarir di anggota Polri dan juga sebagai seorang atlet wushu? Mungkin saya sangat berterima kasih Kak atas doa dari orang tua, support, atas dukungannya sampai saat ini juga. Dan mungkin ya belum bisa sampai titik tertinggi di PON juga. Mungkin sampai saat ini ya kurang tahu juga sih Kak, orang tua sudah bangga belum dengan capaian Sudah saat bangga ini. dong pastinya. Hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tersayang kamu dengan segala pencapaian yang kamu lakukan? Kalau saya lihat ini kan meskipun kamu belum sampai ke PON ya, cita-cita kamu kan sebagai
ingin nanti ikut kejuaraan di PON. Tapi kan kamu juga sudah cukup luar biasa, bukan hanya membanggakan diri sendiri dan keluarga, tapi juga pastinya di Polres Kediri Kota ini salah satu anggota yang cukup berprestasi juga kamu gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin terima kasih ya, terima kasih lagi Terima atas kasih. supportnya, dukungannya dari rekan-rekan kerja yang sampai saat ini memberi dukungan itu tadi. Baik, terima kasih banyak Bribda Adrian Setioso. Ya, nama yang cukup indah dengan segala prestasi yang diraih di usia yang masih cukup muda. Dikala mungkin teman-temanmu di usia sekarang masih banyak yang main sana sini gitu ya, tapi kamu sudah terkonsep, aku harus masuk sebagai seorang anggota Polri, aku juga harus berprestasi juga di bidang yang aku bakatin, yang bidang kamu minatin gitu, cukup luar biasa menginspirasi. Semoga kedepannya banyak anggota Polri yang juga menginspirasi dan mengharumkan nama institusi Polri. Terima kasih banyak kesempatannya Bribda Adrian sudah hadir di ruang Humas Polres Kediri Kota. Semoga kedepannya karirnya selalu sukses. Amin. Terima kasih banyak sahabat Humas Polres Kediri Kota telah menyaksikan podcast kita pada kesempatan hari ini. Saya Evi Merdika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.